Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 Pembangunan Berkelanjutan Sistem Informasi ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yaitu Healthy Hands. Hidup yang sehat dimulai dari tangan yang bersih. Oke, kemudian di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Aquila Raska, kemudian Muhammad Barik Al-Maulad, yaitu saya itu sendiri, dan yang terakhir Stanislaus Vendra. Oke, jadi pada proyek kami di sini kami mengambil tema SDGs yang ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Kami memilih tema SDGs yang ketiga karena kesehatan itu bisa dibilang sebagai fondasi yang utama dan juga paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga, isu kesehatan itu adalah isu yang akan terus relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, pada proyek kami akan melakukan atau membuat video-video edukasi mengenai pencegahan-pencegahan penyakit yang dapat timbul dari tangan yang kotor. Jadi kami akan membuat video-video seperti bagaimana kita dapat mencuci tangan dengan benar, kemudian kapan kita harus mencuci tangan, dan juga membuat video edukasi mengenai penyakit-penyakit yang mungkin akan timbul dari tangan yang kotor. Kami memilih topik tangan karena tangan itu bisa dibilang sebagai media utama penyebaran kuman dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi itu bisa dibilang adalah anggota tubuh kita yang paling sering menyentuh benda-benda asing. Selain itu, kami juga merasa kalau kebiasaan mencuci tangan dengan baik dan benar ini masih sering diabaikan oleh orang-orang. Padahal mencuci tangan adalah tindakan yang bisa dibilang paling mudah dan juga efektif dalam mencegah atau mengurangi resiko penyebaran penyakit. Tujuan kegiatan. Jadi, tujuan kegiatan dalam proyek kami, yang pertama kami ingin memberikan pemahaman mengenai pentingnya cuci tangan. Yang kedua, kami ingin menjangkau audiens secara lebih luas dan cepat melalui platform digital. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami melalui media video. Dan yang terakhir, kami ingin memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada alur kerja dan timeline. Kita membagi tiga, yaitu ada riset dan konsep, produksi dan distribusi, dan analisis serta evaluasi. Untuk riset dan konsep sendiri kita taruh di minggu pertama. Ya, di sini kita tuh melakukan studi standar cuci tangan yang benar menurut WHO serta brainstorming nih untuk naskah video edukatif apa yang kita mau bawa. Lalu ada produksi dan distribusinya. Di minggu kedua sampai minggu keempat kita melakukan perekaman serta publikasi video konten yang secara berkala pada jam-jam yang prima atau bisa dibilang prime time-nya orang-orang buat nonton suatu video gitu. Lalu yang ketiga tuh ada analisis dan evaluasi. Di minggu kelima ini kita melakukan penarikan data, bagaimana performa metriknya, analisis retensinya, dan serta menyusun sebuah laporan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini ada tantangan dan solusi kampanye. Pertama itu kita ada kendala utama. Di algoritma FYP itu sangat fluktuatif. Beberapa video di awal itu memiliki penyebaran yang sangat lambat karena waktu rilisnya itu tentu kurang pas sama jam-jam prima orang-orang menonton gitu. Lalu solusi apa yang bisa kita hadirkan itu dengan cara mengoptimasi golden hour itu sendiri.
dimana kita menggeser jadwal unggahan video ke pukul 6 sampai dengan 8 malam. Dan ternyata ini terbukti untuk menaikkan rata-rata tayangan hingga 40%. Lalu yang kedua itu ada retensi penonton yang sangat rendah. Di detik-detik pertama memang terlalu teoritis ya. Itu membuat kadang penonton itu melewatkan suatu video atau nge-swipe away aja gitu. Lalu solusi yang kita tawarkan itu gimana? Dengan cara teknik hook yang 3 detik. Kita mengganti judul sebuah video awal dengan pertanyaan yang lebih retoris, provokatif seperti yakin tanganmu sudah bersih. Nah, itu untuk yang di detik pertama. Itu salah satu contoh judul yang bisa kita berikan. Lalu ini kita punya proses kolaborasi di balik layar. Nah, di dokumentasi dan kerja, keberhasilan kampanye sebuah Healthy Hands tidak lepas dari pembagian tugas yang terstruktur rapi di dalam suatu kelompok, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Di sini, tim kreatif menyusun naskah video edukasi kesehatan berbasis panduan resmi dari WHO. Jadi udah jelas ya, panduan kita semua dari WHO. Gitu. Lalu untuk tim produksinya itu mengambil sebuah klip video demonstrasi dan mengatur pencahayaan visual agar tampak lebih higienis gitu. Dan di sini ada editor dan analis. Di sini kita melakukan pengolahan packing video untuk menambahkan infografis dinamis dan melacak sebuah analitik untuk TikTok itu sendiri. Halo semuanya. Jadi di sini kita bakal ngebahas overview untuk akun penyuluhan media digital kita yang bernama Healthy Hands. Nah, untuk username kita di TikTok itu namanya @healthyhands dengan S-nya 2 di belakangnya. Oke, jadi pertama-tama akun Healthy Hands ini itu dibuat pada tanggal 8 Mei 2026. Untuk sekarang yaitu tanggal 26 Juni 2026 itu akun ini udah ada totalnya 24 followers. Yang total 24 followers ini kita udah dapet 8.094 views. Untuk likes-nya kita udah ada di angka 859 likes. Dan dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 24 Juni, yaitu mungkin sebulan lah ya, itu kita udah dapat 7 video. Nah, sekarang kita masuk ke video results-nya. Jadi di video results ini kita bakal membahas judul-judul videonya dan angka atau engagement views-nya ada berapa gitu. Oke, untuk video yang pertama itu kita ada namanya cara cuci tangan dengan baik dan benar. Di sini kita dapat 300 views. Oke, jadi sebenarnya untuk video yang ini itu sebenarnya video yang paling terakhir kita upload gitu. Lalu selanjutnya ada judulnya beberapa penyakit yang datang dari tangan yang kotor dengan views-nya itu 1262 views. Lalu ada judulnya apakah mencuci tangan hanya dengan air cukup dengan views totalnya 1806 views. Lalu kapan kita harus mencuci tangan dengan viewsnya itu 1164 views. Selanjutnya ada video yang judulnya kenapa kita tidak boleh terlalu sering menyentuh wajah dengan views 788 views. Lalu ada lagi selanjutnya makan lebih baik dengan tangan langsung dengan viewsnya 1022 views. Lalu ada kesalahan dalam memilih sabun cuci tangan dengan views 1629 views. Nah, dari semua video ini kita itu paling banyak dapat views di video yang judulnya apakah mencuci tangan dengan hanya air dengan cukup gitu. Jadi sekian mungkin dari presentasi kami. Kalau ada salah kata mohon diperkenan untuk dimaafkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.